Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sehari sebelum kemarin, dia akan merasakan penindasan yang sangat besar bahkan jika dia menghadapi lawan dari alam roh ilahi tingkat pertama. Namun, menghadapi dua serangan dari Luo Chang'an barusan, dia tidak merasakan penindasan sedikit pun. Dia mampu mengelak kedua kali dengan begitu mudah, seolah-olah dia sedang berjalan santai di halaman yang tenang dan damai. Bahkan ketika sisa energi serangan Luo Chang'an menyapunya, tubuhnya hanya terasa seolah-olah tergores oleh angin kencang. Serangan berbahaya Luo Chang'an dengan kuat menghantam dada Yun Ce, menghasilkan ledakan energi yang menggemparkan dunia. Wow! Setelah suara ledakan, sesosok manusia terlempar dengan kejam. Kabut merah darah meledak di udara, saat jeritan yang menyakitkan dan sangat menyedihkan terdengar. Pada saat yang hampir bersamaan, panggung dewa yang mendalam menjadi sunyi senyap, membuat jeritan menyedihkan itu terdengar sangat sedih dan melengking. Bola mata semua orang muncul dengan kuat, seolah-olah mereka melihat hantu atau dewa. Itu karena orang yang terlempar setelah ledakan, sebenarnya adalah Luo Chang'an. Tubuh Luo Chang'an terbang tak terkendali beberapa kilometer jauhnya sebelum dia mendarat di tanah, dan nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya. Di sisi lain, apalagi terpesona, Yun Ce tidak bergerak sedikit pun. Begitu Luo Chang'an mendarat di tanah, dia langsung berlutut di tempat, tangan kirinya meraih lengan kanannya. Wajahnya terpelintir karena syok dan kesakitan, dan seluruh lengan kanannya terkulai ke bawah. Beberapa tetes darah merembes melalui celah di antara jari-jarinya, mengalir deras. Mereka mengecat seluruh lengan kanannya dengan warna merah. Kabut darah di udara terbentuk karena lengannya meledak. Pakaian di lengan kanannya telah hancur dan berserakan, serta kulit dan dagingnya terekspos ke udara. 30% tulang lengan kanannya juga patah. Mayoritas orang-orang dari alam Yves suci berdiri perlahan, ketika mereka tampak terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pemandangan yang mereka lihat tidak berbeda dengan menyaksikan seekor semut melempar gajah besar. Semua orang di area tempat duduk penonton di Confederate God Stage tercengang. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Apa itu tadi? Semua kaisar dewa juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Bahkan Chang Xitian yang mengantuk, yang telah bersandar di kursinya selama ini, langsung duduk tegak dan menatap langsung ke arah Yun Ce dengan mata berbinar. Kaisar dewa telah merasakan dengan sangat jelas bahwa ketika serangan Luo Chang'an hendak mengenai Yun Ce, kekuatan besar Yun Ce tiba-tiba meningkat secara dramatis, sedemikian rupa sehingga bahkan jauh melampaui energi yang terkandung dalam serangan Luo Chang'an. Setelah itu menghempaskannya, energi yang diperkuat kemudian menghilang tiba-tiba, dan kekuatan Yun Ce kembali ke tingkat normal. Hal itu membuat para kaisar dewa ragu apakah indera roh mereka telah salah menilai kekuatannya pada saat itu. Ini, apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Luo Chang'an sebenarnya terpesona, dan bahkan terluka. Kondisinya jauh lebih buruk daripada cedera. Jelas lengan kanannya patah. Yun Ce bahkan tidak beranjak dari tempatnya, dan Luo Chang'an berakhir dalam keadaan seperti itu hanya karena kekuatan tandingan energinya sendiri. Ini, apa sebenarnya? Mereka yang bisa duduk di kursi penonton adalah individu-individu yang memiliki identitas dan pengalaman hebat. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak berani mempercayai mata mereka ketika melihat pemandangan yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Luo Chang'an semakin tidak percaya. Matanya terbuka lebar, dan butuh waktu 5 atau 6 napas untuk sadar. Dia tiba-tiba berkata dengan suara serak, dia curang. Dia pastinya menggunakan semacam benda pelindung tubuh. Dia curang. Itu adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan, satu-satunya alasan di balik dia mengalami kemunduran seperti itu. Lagi pula, Yun Ce sudah berbuat curang berulang kali.
Tapi, Yang Mulia Ku Hui hanya menatap Yun Ce sekilas saat mendengar raungan ini, dan tidak mengatakan apapun padanya. Bagaimana mungkin Yun Ce menggunakan semacam benda pelindung tubuh tanpa orang-orang setingkatnya menyadarinya? Luo Chang'an sangat terkejut, sementara senyum tipis muncul di wajah Yun Ce. Setelah memastikan bahwa Luo Chang'an memang bukan ancaman baginya, dia kemudian memutuskan untuk menggunakan Luo Chang'an untuk menguji kekuatan ranah terkuatnya. Oleh karena itu, ketika Luo Chang'an bergegas menyerangnya, dia segera membuka gerbang Rumbling Heaven. Namun, dia sendiri terkejut saat mengetahui bahwa energinya dalam keadaan terkuatnya tidak hanya bisa langsung meledakkannya sambil memberikan kerusakan yang signifikan, dia juga tidak perlu mundur setengah langkah pun untuk membatalkan kekuatan di balik serangan itu. Serangan tingkat ini tidak bisa membuatnya kesakitan. Meskipun kekuatan Yun Ce telah meningkat pesat, masih tidak mungkin untuk mempertahankan kondisi surga bergemuruh dalam waktu lama. Itu sebabnya, dia segera menutup gerbangnya setelah menghempaskan Luo Chang'an, dan kembali ke keadaan normalnya. Tapi tidak ada keraguan bahwa dia mampu mempertahankan kondisi surga bergemuruh beberapa kali lebih lama dibandingkan kemarin. Mungkin, dia sekarang bisa mempertahankannya selama lebih dari 100 napas. Dia tidak tahu kapan dia bisa tetap mengaktifkannya setiap saat, mirip dengan Evil Soul, Burning Heart, dan Purgatory. Dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan dadanya yang baru saja dipukul oleh Luo Chang'an dengan sikap yang sangat menghina. Setelah itu, dia berjalan ke arah Luo Chang'an dengan langkah yang tidak tergesa-gesa, dengan ekspresi mengejek di seluruh wajahnya. "Kamu berbicara begitu besar, seolah-olah kamu berada di atas langit, jadi kupikir kamu akan cukup mampu. Tapi pada akhirnya, hanya ini yang bisa kamu lakukan." Yun Ce akan selalu menghormati lawannya, selama pihak lain menghormatinya. Dalam kasus lawan seperti Luo Chang'an, dia tidak akan keberatan memukul mereka dengan suara keras, dan membuat mereka terlihat menyedihkan seperti anjing yang hampir tenggelam di sungai. "Kamu," saat tulang lengan kanannya patah berkeping-keping, rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak dapat mempercayai apa yang telah terjadi padanya bahkan sampai sekarang. Dia masih belum menyelesaikan kata-katanya ketika sosok Yun Ce melintas dan tiba-tiba mendekatinya. Pupil Luo Chang'an menyusut karena hal ini. Dia langsung bereaksi dan mundur beberapa ratus meter ke belakang dengan kecepatan kilat. Namun, Yun Ce mengikutinya tanpa henti dan kembali mendekatinya dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Telapak tangan Yun Ce meraih lengan Luo Chang'an yang patah dan kekuatan yang sangat besar melonjak darinya, menghancurkan kekuatan yang Luo Chang'an lepaskan dengan tergesa-gesa sebagai perlawanan dalam sekejap. Meraih lengannya yang lumpuh, Yun Ce segera mengayunkan Luo Chang'an ke udara dan kemudian dengan kuat membantingnya ke tanah. Bang! Setiap batu giok dari panggung dewa yang diberikan dilindungi oleh energi yang kuat, dan sama sekali tidak mungkin bagi orang-orang di tingkat calon dewa yang diberikan untuk merusak mereka dengan energi mereka, namun suara yang sangat memekakkan telinga masih bergema di seluruh tempat. Luo Chang'an mengeluarkan jeritan yang beberapa kali lebih menyedihkan dari sebelumnya, saat tubuhnya yang terlempar memantul beberapa kilometer, dan menyemprotkan darah ke seluruh udara seperti kantong darah yang bocor. "Muda, Tuan Muda, Chang'an!" Semua orang di alam Yves Suci menjadi pucat karena terkejut. Holy Yves Realm King tiba-tiba berdiri juga, saat wajahnya menjadi gelap pada saat ini. Semuanya barusan, suara besar seolah-olah dia disambar petir, dia memantul beberapa kilometer di udara, dan darahnya muncrat kemana-mana, tampak begitu kejam hingga membuat hati semua orang yang hadir bergetar hebat. Mereka tidak berani percaya bahwa Luo Chang'an telah menyerang Yun Ce, namun akhirnya dilawan dan terluka. Namun, mereka dengan jelas merasakan letusan energi Yun Ce ketika dia mengayunkan Luo Chang'an. Menurut penilaian mereka terhadap levelnya,
itu pastinya adalah kekuatan yang sangat besar di tingkat ke-8 dari alam kesengsaraan ilahi, namun sifat tiraninya sebenarnya telah ditekan. Luo Chang'an, dan juga benar-benar melampaui batas alam kesengsaraan ilahi yang mereka ketahui selama ini. Yunce selalu menjadi seseorang yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun, dan karena itu, cukup banyak kebencian terhadap Luo Chang'an yang menumpuk di hatinya saat ini. Melukainya dalam serangan balik hanyalah dia yang merasakan kekuatannya. Baru setelah serangan tadi dia benar-benar mulai membalas dendam, dan dia juga tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Kamu, Luo Chang'an, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli di puncak tahap tengah alam roh ilahi. Bahkan jika serangan Yunce telah mematahkan sejumlah tulangnya, dia masih bisa berdiri perlahan. Namun, energinya yang dalam telah melemah setidaknya 30%, dan berada dalam kondisi yang sangat kacau. Rambutnya berantakan, wajahnya berkerut sehingga tidak sedap dipandang, dan pupil matanya membesar hingga batasnya. Kamu, mustahil, tidak mungkin. Jika dia dikalahkan oleh kandidat dewa yang diunggulkan lainnya, tidak peduli betapa menyedihkannya dia dikalahkan, dia akan bisa menerimanya dengan tenang. Tapi lawannya adalah Yunce, orang yang sama yang jelas-jelas tidak berharga, sampah di matanya. Itu adalah fakta bahwa dia adalah seseorang yang bahkan tidak berani naik ke Conferred God Stage untuk bertarung dengannya di pertarungan pertama mereka, dan langsung kebobolan. Dia berpikir bahwa dia akan mampu menginjak-injak pihak lain sesuka hatinya, tetapi serangannya tidak hanya tidak menyakitinya, dia bahkan terluka oleh pantulan serangannya sendiri. Di sisi lain, Yunce hanya menyerangnya sekali, dan dia sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat sampah yang dia ejek dan hina dengan cara yang tak terkendali 10 napas waktu yang lalu, semakin dekat dengannya sedikit demi sedikit, dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Pikirannya sangat kacau, saat dia mengeluarkan teriakan aneh dan cahaya cian menyala di tangannya. Sebuah belati aneh dengan gagang lebar muncul di tangannya, dan kemudian dia segera menerkam ke arah Yunce. Tapi, dia baru saja menggerakkan tubuhnya ketika tatapannya tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan dan lengan kirinya tiba-tiba terangkat. Seperti bintang jatuh, belati berbentuk aneh itu melesat tepat ke tenggorokan Yunce. Yunce menghentikan langkahnya. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya, dan langsung menghasilkan pusaran energi dingin di depannya. Ketika belati itu hendak mendekatinya, belati itu membeku di beberapa lapisan es dan kecepatannya tiba-tiba menurun juga. Setelah itu benar-benar terhenti tepat di hadapan Yunce, dan kemudian dengan santai ditangkap olehnya. Luo Chang'an berdiri kaku di tempatnya, tampak ketakutan. Jadi hanya ini yang kamu punya, ya? Yunce mencibir, sambil membalikkan pergelangan tangannya. Biarkan aku mengembalikannya padamu. Mati. Suara ruang yang terkoyak terdengar sangat menusuk telinga. Suaranya setajam suara batu yang terkoyak. Belati Luo Chang'an membalas dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dibandingkan saat menargetkan Yunce. Luo Chang'an hanya bisa mengecilkan pupilnya sebagai reaksi saat belati itu menembus bahu kirinya, meninggalkan lubang selebar 15 cm yang bisa dilihat orang. Pada saat itulah sosok Yunce muncul di hadapannya dalam sekejap. Kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat daripada belati terbang. Pada saat yang sama belati terbang menembus bahu Luo Chang'an, siku Yunce dengan brutal menghantam perut bagian bawahnya. Seolah-olah sebuah gunung yang sangat tinggi telah pecah di dalam tubuhnya, seluruh tubuh Luo Chang'an membeku di tempatnya, dan wajahnya menjadi pucat pasi dalam waktu singkat. Segera setelah itu, beberapa anak panah darah melesat keluar dari mulut, hidung, dan lubang di bahunya. Panggung Lord yang diberikan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, ketika semua orang yang hadir menatap ke depan dengan mata terbuka lebar.
Mereka menyaksikan sesuatu yang bisa disebut sebagai pemandangan paling tak terbayangkan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Yunce dengan santai berdiri tegak, mengangkat lengannya secara diagonal dan meniup sikunya, seolah-olah ingin menghilangkan kotoran di atasnya. Hanya selangkah darinya, Luo Chang'an tidak bergeming sedikit pun saat darah segar mengalir keluar dari seluruh tubuhnya. Matanya melebar hingga batasnya, dan pembuluh darah merah yang tak terhitung jumlahnya terlihat di dalamnya. Dia berlutut di depan Yunce saat lututnya lemas. Kupikir seekor anjing yang bisa menggonggong sekuat tenaga akan mendapat gigitan untuk mendukungnya. Saya tidak mengira itu akan benar-benar runtuh pada pukulan pertama. Yunce menurunkan alisnya, saat dia berbicara dengan nada suara rendah yang hanya bisa didengar oleh Luo Chang'an. Namun setelah itu, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Luo Chang'an, apakah hanya ini yang kamu punya? Kalau begitu, sebaiknya kau segera menyerah. Oh, tidak, tidak. Yunce tiba-tiba mengubah nada suaranya, dan matanya menyipit berbahaya. Saya hampir lupa. Luo Chang'an baru saja mengatakan bahwa pria sejati hanya memiliki pilihan untuk bertarung sampai mati, dan tidak akan menyerah dengan cara apapun. Hanya jenis sampah paling rendah yang memohon untuk menyerah seperti anjing, cih. Bukankah memberi Anda kesempatan untuk menyerah tidak ada bedanya dengan menamparkan wajah Anda? Aku seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Yunce tiba-tiba mengulurkan tangannya. Punggung tangannya dengan kuat menamparkan pipi kanan Luo Chang'an yang pucat pasi saat ini, meskipun itu hanya sebuah tamparan, ada beban yang sangat berat di belakangnya, dan karenanya, tulang pipi kanan Luo Chang'an benar-benar hancur. Seluruh tubuhnya terbang tak terkendali sambil berputar seperti gasing, berguling di panggung dewa yang diberikan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti. Wajahnya yang semula tampan kini dalam keadaan babak belur, seluruh sisi kanan wajahnya tenggelam, dan dagunya sepenuhnya ditekuk ke kiri. Terkapar di lantai, dia terbatuk terus-menerus, setiap batuk disertai seteguk darah dan beberapa gigi hancur. Banyak orang tersentak ketakutan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang bisa mengalahkan orang lain tetapi tidak pada wajahnya. Namun, Yunce tidak hanya memukuli wajah lawannya, dia bahkan menghancurkannya sedemikian rupa sehingga dia tampak seperti badut. Lebih jauh lagi, dia telah memukul dan menghancurkan wajah tidak lain adalah putra Raja Alam Ifes Suci. Itu adalah wajah yang mewakili Raja Alam Ifes Suci, serta seluruh Alam Ifes Suci. Chang'an. Alam Ifes Suci memiliki identitas dan status yang sangat hebat. Di wilayah ilahi timur yang luas, alam Holy Ifes miliknya secara publik diakui sebagai yang terkuat di bawah dunia raja. Mereka belum pernah mengalami rasa malu yang begitu menyakitkan dan penghinaan yang mendalam. Bahkan jika kemampuan Raja Alam Holy Ifes untuk menahan diri 10 kali lebih besar, dia masih akan marah setelah apa yang baru saja terjadi. Dia meraung keras, saat dia langsung bergegas ke Confederate God Stage. Anak kecil Yunce, kamu mencari kematian. Namun sebelum dia bisa mendekat ke langit di atas panggung dewa yang diberikan, sesosok tubuh menghalangi jalannya sambil memancarkan ledakan aura yang kejam. Yang terhormat Kuhui berkata dengan tatapan acuh tak acuh, Raja Alam Holy Ifes, segera kembali ke area tempat duduk penonton. Tidak ada seorang pun yang diizinkan ikut campur dalam Confederate God Battle, dan menurutku kamu seharusnya sudah mengetahui aturan ini. Yang terhormat Kuhui, Raja Alam Ifes Suci dengan paksa menekan amarahnya, anak laki-laki ini, jelas bertindak terlalu jauh karena niat jahatnya. Jelas sekali bahwa dia mempermalukan Alam Holy Ifesku. Confederate God Battle hanya memiliki aturan, tidak membunuh lawan karena niat jahat, bukan berarti kamu tidak boleh melangkah terlalu jauh karena niat jahat. Jika Luo Chang'an merasa tidak tertahankan, dia bebas berteriak bahwa dia bermaksud menyerah. Kalau begitu, Yunce tidak akan bisa menyerangnya lagi.
Tapi karena dia belum menyerah, itu artinya dia masih ingin terus bertarung, tidak ada yang boleh ikut campur. Mendengar teguran dari yang terhormat Ku Hui, Raja Alam Yves Suci juga sedikit tenang. Dia menganggukkan kepalanya, baiklah, kalau begitu kita akui kekalahan dalam pertempuran ini. Raja ini mengaku kalah atas nama Chang'an. Hanya dia sendiri yang bisa mengaku kalah. Tidak ada orang lain yang berhak untuk mengakui posisinya. Sorot mata yang mulia Ku Hui menjadi sedikit dingin lagi. Dia perlahan mengangkat kepalanya, sambil menunjuk ke area tempat duduk penonton. Holy Yves Realm King, yang terhormat ini memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Segera menjauh dari Confederate God Stage. Jika tidak, kami harus mengusirmu dari alam surga abadi, tidak peduli siapa kamu. Sudut mulut Raja Alam Holy Yves bergerak-gerak, tapi dia tidak dapat berbicara lebih jauh. Raja Alam Holy Yves menarik napas berat saat dia berbalik dengan marah. Dia baru saja akan kembali ke area tempat duduk penonton, ketika tiba-tiba tangisan menyedihkan datang dari panggung dewa yang diberikan. Wow! Raja Alam Holy Yves langsung berbalik untuk melihat pemandangan yang menyebabkan dia menatap dengan sangat marah hingga matanya hampir pecah. Duri sedingin es tumbuh dari tanah, menembus lubang berdarah di bahu kiri Luo Chang'an, dan melesat ke langit dengan dia tertusuk di atasnya. Lebih dari 30 kaki, lebih dari 300 kaki, lebih dari 3000 kaki. Dalam sekejap mata, Luo Chang'an dengan kejam ditusuk oleh duri es, di tempat yang tingginya lebih dari 3000 kaki di langit. Seolah-olah dia adalah orang jahat yang tidak dapat diampuni yang telah melakukan setiap kejahatan keji yang mungkin terjadi. Dan akan dihukum karena dosa-dosanya selama berabad-abad. Putra terhormat dari Raja Alam Holy Yves ditusuk pada duri es yang sangat tinggi di langit, sehingga setiap orang, setiap makhluk hidup di wilayah ilahi timur dapat melihat dirinya dengan jelas. Luo Chang'an, aku memberimu waktu 5 napas. Tunjukkan padaku apakah kamu benar-benar orang, seperti yang kamu katakan, atau seekor anjing yang memohon untuk menyerah. Di area tempat duduk penonton, Raja Alam Holy Yves sangat marah pada saat ini. Di langit di atas, Luo Chang'an menangis sedih karena putus asa. Di kaki duri es, Yunce masih memiliki senyuman acuh tak acuh, seperti air tenang, di wajahnya, seolah-olah dia tidak merasakan apapun sedikit pun, dia bahkan belum meliriknya sama sekali. Pada saat ini, semua orang merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan di hati mereka. Yunce, yang sejauh ini tidak menonjolkan diri selama tinggal di alam dewa, melakukan segalanya dengan hati-hati, dan selalu memiliki tujuan tunggal untuk bertemu Jasmine, kini tiba-tiba menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tidak, cara yang benar untuk mengatakannya adalah dia tiba-tiba melepaskan semua rantai yang mengikatnya sampai sekarang. Di panggung dewa yang diberikan, di alam surga abadi ini, dia mendeklarasikan akhir seperti apa yang akan ditemui oleh orang-orang yang membuatnya marah ke seluruh wilayah ilahi timur, sama seperti yang dia lakukan di benua langit yang mendalam. Dipaku pada duri es yang tinggi di langit, Luo Chang'an meratap dengan suara serak. Mustahil bagi energi es apapun untuk dibandingkan dengan apa yang dikembangkan melalui kanon penobatan Dewa Phoenix Es. Dia merasa seolah-olah 10 juta duri yang mengebor jiwa telah menembus seluruh tubuhnya, menyebabkan dia menderita rasa sakit yang tak dapat dipahami. Namun meski rasa sakit yang dirasakan tubuhnya meningkat 10 kali lipat, tetap saja tidak mungkin rasa sakit itu menjadi tak tertahankan seperti perasaan terhina di hatinya. Bukan hanya tubuhnya yang terpaku kuat di langit, seluruh kemuliaan dan martabat yang dimilikinya selama hidupnya pun mengalami nasib yang sama. Adegan di mana semua orang mengawasinya dalam keadaan seperti ini bahkan belum pernah muncul dalam mimpi terburuknya. Tentu akan sangat disayangkan baginya karena dia tidak pernah bisa menghilangkannya. Di bawah pengaruh kekuatan Ice Phoenix yang benar-benar menakutkan, dia merasa mustahil untuk menggerakkan satu jari pun.
Bahkan jika dia menginginkannya, dia tidak bisa menyalurkan kekuatannya yang dalam dan secara paksa membuat dirinya pingsan. Lambat laun, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan tubuhnya, dan hanya rasa sakit dan penghinaan yang tiada habisnya yang dirasakan. Yun Ce, Raja Alam Holy Yves tampak seperti gunung berapi yang meletus di dadanya. Luo Chang'an mungkin tidak berguna, tapi dia tetaplah putranya, putra Raja Alam Yves Suci. Bagaimana dia bisa membiarkan dia mengalami penghinaan seperti itu? Apalagi Yun Ce, yang berasal dari dunia bintang menengah, bahkan satu pun dari 4 anak dewa wilayah timur pun tidak akan berani memperlakukan Luo Chang'an dengan cara seperti itu. Semua orang dari Alam Holy Yves juga berdiri, wajah mereka tampak gelap. Jika tempat ini bukan Conferred God Stage tapi di tempat lain di wilayah ilahi timur, mereka pasti sudah mengambil tindakan dengan marah, tanpa keraguan. Di area tempat duduk sebelah timur, setiap kaisar dewa juga memiliki kerutan yang besar, meskipun Luo Chang'an memiliki sifat arogan dan mendominasi, dan secara terbuka telah mempermalukan Yun Ce beberapa kali di depan semua orang sebelumnya. Mereka juga tidak menyangka bahwa Yun Ce menang atas Luo Chang'an, tapi dia bahkan akan membalas penghinaan-nya berkali-kali, sementara semua orang di wilayah ilahi timur menyaksikan pertempuran mereka. Yun Ce, aku akan, membunuh kamu. Luo Chang'an berteriak sekuat tenaga, tetapi setiap kata yang dia teriakkan terdengar lebih menyakitkan dari kata-kata sebelumnya. Kata-kata terakhirnya hampir mengandung rasa putus asa. Paru-paru Raja Alam Yves Suci berada di ambang ledakan amarah, tetapi karena dia telah diberi peringatan oleh Yang Mulia Kuhui, dia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan kendali sama sekali. Dia menarik napas dengan paksa, sebelum berkata dengan suara keras, "Chang'an, pria sejati harus tahu kapan harus menyerah atau berdiri tegak, dan kemenangan serta kekalahan adalah hal biasa. Sekalipun itu berarti Anda akan kalah dalam pertarungan, tenangkan pikiran Anda dan akui kekalahan. Tidak perlu memaksakan diri untuk melanjutkan pertarungan." Tidak, Raja Alam Yves Suci salah besar. Segera setelah Raja Alam Holy Yves menyelesaikan kata-katanya, Yun Ce tiba-tiba berbalik dan berkata dengan suara keras yang jelas, tanpa memberi Luo Chang'an kesempatan untuk menjawab, "Di mata orang-orang biasa, kemenangan dan kekalahan adalah kejadian biasa. Jika Anda bukan tandingan lawan Anda, dalam hal ini Anda juga bisa mengakui kekalahan. Tapi inilah Tuan Muda hebat Luo Chang'an yang sedang kita bicarakan." Di matanya, mengakui kekalahan atau menyerah adalah pekerjaan sampah rendahan, dan tindakan seperti itu ibarat anjing yang memohon untuk menyerah. Seorang pria sejati sama sekali tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jika dia benar-benar mengaku kalah dan menyerah, bukankah itu berarti dia mengakui dirinya sebagai sampah rendahan dan seekor anjing yang memohon untuk menyerah? Itu tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi bahkan seluruh alam Holy Yves. Sebagai putra Raja Alam Yves Suci, bagaimana Luo Chang'an bisa melakukan hal seperti itu? Anda, benar, sepenuhnya mengabaikan kemarahan besar di wajah Raja Alam Holy Yves, lanjut Yun Ce. Bukannya aku memaksa Luo Chang'an untuk melakukannya, karena sebenarnya dialah yang mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Semua orang yang duduk di sini, dan semua orang di wilayah ilahi timur yang menyaksikan pertempuran, pasti sudah dengan jelas mendengarnya mengatakan itu. Saya tidak melebih-lebihkan apapun di sini. Selanjutnya, ketika Luo Chang'an memberikan pidato yang bagus itu, Raja Alam Holy Yves tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menghentikannya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia menyetujui kata-katanya. Kemungkinan besar, itu seharusnya menjadi prinsip dari cara mendalam yang diikuti oleh Alam Yves Suci Anda selama ini, bukan? Itu membuatku merasakan kekaguman dari lubuk hatiku. Dia tidak hanya mempermalukan Luo Chang'an sedemikian rupa, dia bahkan memaksanya menemui jalan buntu dengan kata-katanya.
Selain itu, dia bahkan berhasil mengejek alam Holy Yves secara sepintas. Raja alam Holy Yves menatap Yun Ce sambil berkata dengan suara rendah, "Anak kecil, kamu punya nyali yang besar." Hahaha. Saat menyelesaikan kata-kata itu, dia disela oleh tawa liar. Di area tempat duduk sebelah timur, Chang Xitian bertepuk tangan sambil tertawa, tanpa sedikit pun sikap seorang kaisar dewa. Pria sejati adalah orang yang membalas dendam dengan cara apapun. Anak Yun, kamu melakukannya dengan baik. Sangat menyenangkan. Tidak ada keraguan bahwa tawa liar dan tak terkendali dari Kaisar Dewa Chang Xitian adalah tamparan di wajah Raja Alam Yves suci. Tatapannya berubah suram sekali lagi, tapi dia tidak berani melihat langsung ke lokasi Dewa Kaisar Chang Xitian. Dia juga tidak kembali ke tempat duduknya. Dia berkata dengan suara yang sangat pelan, "Yang terhormat Ku Hui, anak saya Chang'an telah menderita kekalahan." Makhluk jahat Yun Ce ini jelas sengaja mempermalukannya. Hal seperti itu bukan hanya penghinaan terhadap alam Yves suci saya, tetapi juga pertempuran dewa yang diunggulkan. Luo Chang'an adalah orang yang pertama kali mempermalukan pihak lain. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena mengalami balas dendam dengan cara seperti itu. Yang Mulia Ku Hui mendengus, sambil menunjukkan ketidakpedulian total. Sebaliknya, dia berbalik dan berkata dengan suara berat, "Luo Chang'an, kekuatan dalam tubuhmu telah tersegel sepenuhnya, dan kamu tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang lebih jauh. Yang terhormat ini ingin menilai ini sebagai kekalahanmu. Apakah kamu keberatan?" Raja Alam Yves suci tiba-tiba mengangkat kepalanya, saat dia berkata dengan suara mendesak, "Chang'an." Luo Chang'an sangat kesakitan saat dia tetap terpaku di langit. Namun, dia terpaksa tidak menyerah karena apa yang dikatakan Yun Ce. Dia sangat menderita karena dia tidak bisa memilih apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Yang Mulia Ku Hui, kata-kata itu terdengar seolah-olah berasal dari makhluk surgawi, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaum, "Junior, tidak keberatan." Yang Mulia Ku Hui melambaikan tangannya. Suara ringan bergema saat duri es yang memakukan Luo Chang'an di langit menghilang dalam sekejap. Segera, Luo Chang'an langsung jatuh ke tanah dan bersujud di tanah seperti anjing yang tenggelam dalam air karena anggota tubuhnya patah, seluruh tubuhnya bergerak-gerak berulang kali. Dia memahami dengan sangat jelas bahwa penampilan buruknya pada hari ini telah menyebabkan dia kehilangan martabat dan prestise di mata banyak praktisi dari wilayah ilahi timur. Karena ia memiliki identitas menonjol sebagai putra Raja Alam Yves suci dan kandidat dewa yang diberikan, berita tentang penampilan buruknya pasti akan menyebar seperti wabah. Dia akan menjadi bahan tertawaan untuk jangka waktu yang sangat lama. Pertarungan pertama babak kedua grup pecundang, Yun Ce menang, dan akan memasuki babak ketiga grup pecundang besok. Luo Chang'an telah kalah, dan harus meninggalkan Confederate God Battle. Saat Yang Mulia Ku Hui mengumumkan hasilnya, Luo Chang'an menoleh dengan susah payah. Dia ingin melihat ke arah Yun Ce, tapi dia baru saja menoleh setengah jalan ketika dia langsung pingsan karena luka parah dan tekanan psikologis karena rasa malu dan marah. Yun Ce dengan dingin menatap Luo Chang'an, dan tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Raja Alam Holy Yves adalah salah satu yang paling bergengsi dan terkuat di antara dunia bintang atas. Tidak mungkin bagi alam surga abadi untuk benar-benar tetap acuh tak acuh setelah segala sesuatunya terjadi sejauh ini. Dia sama sekali tidak terkejut dengan Yang Mulia Ku Hui yang secara paksa ikut campur dalam pertempuran. Raja Alam Holy Yves mengulurkan tangannya, saat kekuatan hisap dari telapak tangannya membawa tubuh Luo Chang'an kepadanya. Setelah itu, dia dengan cepat terbang bersamanya, dan bahkan tidak melirik Yun Ce lagi. Namun, Yun Ce dengan jelas merasakan seberkas cahaya dingin menyapu tubuhnya. Ini adalah pertarungan sejati pertama Yun Ce di panggung Confederate God Battle,
dan bahkan dalam konvensi Dewa Mendalam sejauh ini, 3 hari yang lalu, mustahil baginya untuk menjadi lawan Luo Chang'an, tapi dia telah memperoleh kemenangan telak dalam pertempuran hari ini. Dia telah benar-benar mengalahkan seorang praktisi mendalam di alam roh ilahi tingkat ke-6 dengan kekuatan mendalam di alam kesengsaraan ilahi tingkat ke-8, jadi mudah untuk membayangkan keterkejutan yang diberikannya kepada orang-orang yang menonton pertempuran. Saat dia meninggalkan Confederate Guard Stage dan kembali ke area tempat duduk penonton, hampir semua tatapan masih terfokus padanya. Penonton sulit menghilangkan rasa shock dalam waktu yang lama. Bahkan orang-orang dari alam Snow Song menatap kosong ke arah Yun Ce. Jelas sekali bahwa mereka juga belum sadar kembali. Apakah kamu, sungguh, Yun Ce? Tetua Agung Sekte Divine Ice Phoenix, Mu Huanzi menatap lurus ke arah Yun Ce. Bagaimana, kamu, Tetua Agung? Ini karena metode rahasia yang telah disiapkan sekte untuk Yun Ce sejak lama. Rupanya itu sangat efektif, kata Mu Bingyun dengan nada ringan. Jadi, itulah masalahnya. Mu Huanzi dan yang lainnya perlahan menganggukkan kepala, tetapi hati mereka juga merasa cukup terkejut. Saat itu, Yun Ce terus-menerus mengalahkan murid-murid Aula Salju Pembekuan di alam asal ilahi dengan kekuatan besar di alam mendalam berdaulat, dan itu sangat mengejutkan para tetua sekte ketika mengetahui hal itu. Tapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang menang melawan lawan di tahap tengah alam roh ilahi saat berada di tahap akhir alam kesengsaraan ilahi. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh metode rahasia manapun. Saudara Yun, hebat sekali. Huo Poyun berkata dengan penuh semangat. Sebagai seseorang yang kekuatannya juga meningkat secara dramatis karena pelaksanaan metode rahasia, dia secara alami tidak akan melakukan hal seperti bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Yun Ce tentang alasan peningkatan besar dalam kekuatannya. Di sisinya, mata Huo Ruli dan Yan Juhai terbuka lebar. Mereka memandang Yun Ce seolah-olah mereka sedang melihat monster yang tidak masuk akal. Di tempat yang sangat jauh, sepasang mata berbintang sedang menyaksikan panggung dewa yang dianugerahkan dari atas awan. Tatapan mereka telah mengikuti seseorang selama ini, sejak dia membuat Luo Chang'an berlutut hingga dia dengan hati-hati meninggalkan panggung dewa yang diberikan. Sehari sebelumnya, dia secara pribadi melihat Yun Ce meninggalkan alam surga abadi sendirian dan memasuki formasi mendalam untuk kembali ke alam lagu salju. Saat sosoknya menghilang, dia merasakan perasaan kehilangan yang sangat besar, seolah-olah sebagian besar hati dan jiwanya telah dilubangi. Tapi di saat yang sama, hatinya juga akhirnya tenang. Dia akhirnya pergi. Aku bertanya padamu, jangan pernah kembali. Tapi, dia sebenarnya baru kembali setelah 1 hari saja. Dia memiliki energi yang begitu besar, seolah-olah dia telah terlahir kembali, dan bahkan sorot matanya telah berubah total. Hatinya menjadi sangat kacau sehingga dia sendiri tidak mampu menggambarkan perasaannya saat ini. Yun Ce, kenapa kamu kembali? Tanpa sadar dia berkata dengan nada rendah. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi? Pada saat itulah tatapannya tiba-tiba beralih ke samping. Tatapan kosong dan kacau di matanya langsung berubah menjadi sangat dingin dan menusuk tulang. Itu karena dia merasakan aura yang sangat penuh kebencian sehingga dia tidak akan berhenti membenci bahkan jika dia mati. Qian Ying niat membunuh dengan gila-gilaan muncul dari dalam pikiran dan matanya, tapi kemudian segera ditekan dengan kuat. Dia berbalik saat dia bergerak ke arah yang berlawanan tanpa mengeluarkan suara apapun, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Di arah lain, Qianye Yinger perlahan mengalihkan pandangannya dari Jasmine. Ada seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian abu-abu di sisinya. Nona, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi baru saja menemukanmu, kata orang tua yang sudah kering itu dengan suara rendah. Tapi bukan saja dia tidak menyerang Nona, tapi dia bahkan berinisiatif untuk pergi ke suatu tempat yang jauh.
Mengingat sifat Dewa Bintang pembantaian surgawi, sungguh aneh baginya melakukan hal seperti itu. Namun, sepertinya Nona memiliki rencana yang matang. Kalau bukan karena orang itu, dia pasti akan menyerangku. Tapi, bibir Kianya Yinger membentuk lengkungan yang sangat indah sehingga pria manapun di wilayah ilahi timur akan kehilangan dirinya sendiri, saat melihat wajahnya. Oh, Paman Gu, awasi orang bernama Yun Ce itu mulai sekarang. Selain dia, kamu tidak perlu mengkhawatirkan siapapun atau apapun, kata Kianya Yinger. Saya ingin menggali semua rahasia yang dia miliki. Hal-hal yang dia miliki mungkin menjadi lebih menarik daripada buku panduan surga yang menentang dunia. Confederate God Battle putaran kedua grup pecundang berlanjut. Dalam pertarungan kedua, di satu sisi ada kenalan Yun Ce, Wu Guike, dan di sisi lain, adalah Li Jianming yang tewas bersama Wei Han. Meskipun Li Jianming telah meninggal, namanya masih tertinggal dalam daftar peserta Confederate God Battle. Oleh karena itu, secara teknis, Wu Guike tidak mendapatkan kemenangan cuma-cuma seperti Yun Ce sehari sebelumnya, namun hasilnya sama persis, Wu Guike langsung memperoleh kemenangan, dan memasuki babak ketiga grup pecundang yang akan digelar hari berikutnya. Setelah pertarungan tanpa kegirangan berturut-turut, dengan Yun Ce secara tak terduga menghancurkan dan menyiksa lawannya secara sepihak di pertarungan pertama, dan kemudian Wu Guike menang tanpa perlawanan, pertarungan yang dimulai dengan pertarungan ketiga menjadi sangat sengit. Karena tidak ada perbedaan nyata dalam kekuatan lawan, kualitas dan penguasaan energi mendalam mereka, serta pelaksanaan seni mendalam mereka, menjadi faktor kunci kemenangan. Pertarungan terlama berlanjut selama lebih dari 2 jam sebelum dapat ditentukan pemenang dan pecundang. Hari sudah hampir malam saat putaran kedua grup pecundang berakhir. Dalam pertempuran hari ini, total 8 kandidat dewa yang dianugerahkan tersingkir, dan 8 pemenang sisanya memasuki pertempuran pada hari berikutnya. Dari 32 calon dewa yang diberikan, 16 orang telah tersingkir sejauh ini. Daftar pertandingan untuk pertarungan sehari setelahnya juga ditampilkan di layar cahaya saat ini. Pertarungan putaran kedua grup dewa yang diberikan. Pertempuran 1, Alam Dewa Api Huopoyun, Alam Roh Ilahi tingkat ke-7 vs Paviliun Pedang Hati Jaspar, Jun Silei Alam Roh Ilahi tingkat ke-10. Pertempuran 2, Alam Atap Suci, Luo Changsheng, Alam Roh Ilahi tingkat ke-10 vs Alam Langit Terselubung Luleng Chuan, Alam Roh Ilahi tingkat ke-10. Pertempuran 3, Alam Cahaya Mengkilap, Sui Meiyin, Alam Roh Ilahi tingkat pertama vs Alam Bintang Terbang, Meng Duanxi, Alam Roh Ilahi tingkat ke-9. Pertempuran 4, Alam Cahaya Mengkilap Sui Yingyue, Alam Roh Ilahi tingkat ke-10 vs Alam Suci Matahari Terbit, Chao Feng Alam Roh Ilahi tingkat ke-9.